Siapkan hatinya, kita akan bernyanyi Into My Heart. Into
Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama ucapkan amin. Amin. Utara kita hari ini kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Kita sama-sama ya. Kita kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau bahagia dan laju umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita ketujuh, jangan engkau berzina. Kita kedelapan, jangan engkau mencuri. Kita kesembilan, jangan engkau berdusta. Demikian kita atau Tuhan untuk kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami, untuk dapat melakukan sesuatu yang perintah-Mu. Kita sama mengucapkan amin. Amin. Kita Oke adik-adik, kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, Hapuskan Dosaku. Adik-adik kita udah untuk kembali bangkit berdiri. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku tidak sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber termasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. kita sama-sama berdoa untuk memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita sama-sama ucapkan amin. Amin. Nah, jadi kita masuk ke ayat hafalan bulan Juni dan untuk mengajari sekolah minggu menghafal ayat hafalan, kami minta guru sekolah minggu kakak-kakaknya di mana tertulis kartu sekolah minggu ayat hafalan dari kita sekolah minggu. Ayat hafalan kita tertulis dari 1 Korintus 13 ayat 5. Oke, lanjut mana? Coba keluarkan. 1 Korintus 13 ayat 5. Iya, 1 Korintus 12 ayat 5 kita sama-sama mau mengucapkan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian ada di sekolah minggu ayat hafalan kita untuk bulan Juni. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Kita sama-sama ucapkan amin. Amin. Oke, kita akan kembali menjadi aku anak mereka dan benteng dalam nama Yesus. Adik-adik yang di rumah juga undang untuk bangkit berdiri. Aku
Mari kita berdoa untuk mengaku iman kita. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam perjalanan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara para mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat. Nah, kepada adik-adik kami sekolah minggu yang merayakan ulang tahun dalam satu minggu ini, kami dari guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, salam sehat selalu adik, dan juga kepada adik kami yang telah menerima kelulusan baik dari TK, SD, semoga Tuhan memberkati dan menjadi anak yang pintar, takut akan Tuhan, dan taat kepada orang tua, sukses dalam pendidikan yang lebih tinggi lagi. Itu ada di sekolah minggu. Shalom, salam sehat dan sekolah minggu. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ang Pendeta kita. Kita bernyanyi dari buku MD nomor 789 ayat 1. Tului hamu harajaw di debata. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran sekalian. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita, itu firman Tuhan untuk hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, boleh dibuka kitabnya, jadi nah sambil ikuti membaca dari gereja, adik-adik kami baca di rumah. Kita mulai ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah.
Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Nah, ada sebuah minggu, kalau kita membaca Alkitab, masih ingat ya, pada awalnya Allah menciptakan manusia tidak berdosa. Benarkah adik-adik? Nah, boleh nanti dibaca dalam Kejadian pasal 2 ya. Allah menciptakan manusia begitu indah, segambar dengan Allah. Adik-adik sebelum itu tahu artinya segambar dengan Allah. Nah, dalam Alkitab dikatakan segambar dengan Allah memiliki sifat yang dimiliki Allah. Nah, jadi bukan segambar dengan wajah ya, tapi sifat Allah itulah yang dimiliki manusia. Nah, tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dikatakanlah manusia itu hamba kegelapan, hamba dosa. Nah, jadi akibat dosa, nah kita lihat Kain membunuh adiknya, itu akibat dosa kan. Kemudian terjadi pelanggaran hukum Tuhan, misalnya tidak taat lagi kepada Tuhan, mencuri para kawan-kawannya, menjahili kawan-kawannya, tidak tunduk atau patuh kepada orang tua. Nah, itu akibat dari dosa. Nah, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa dan setelah itu? Siapa tahu? Nah, guru sekolah itu ada yang tahu nggak? Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Nah, karena dia mau digoda oleh iblis, yaitu ular, kan? Dia digoda. Apa kata ular dengan iblis itu? Nah, kalau ini kamu makan, maka kamu akan sama dengan Tuhan. Nah, jadi karena digoda, maka manusia pertama Adam dan Hawa meninggalkan Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi katakan, janganlah mau digoda oleh dunia. Nah, kita sekarang di tengah-tengah dunia ini gampang digoda kan? Misalnya datang kawan-kawan kita menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, yang tidak Tuhan senangi. Misalnya digoda untuk meninggalkan pekerjaan rumah untuk main-main.
digoda untuk hal-hal yang bertentangan, misalnya mencuri. Nah, digoda untuk melakukan narkoba dan lain sebagainya. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan dikatakan tadi harus mampu mawas diri. Nah, artinya dari sekolah minggu harus mengawasi dirinya hidup dalam Kristus. Mengapa kita harus dalam Kristus? Karena firman Tuhan mengatakan tadi kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau anak-anak Tuhan berarti anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, nah, anak-anak yang setia, yang hidup dalam terang Tuhan. Nah, tadi dikatakan dalam firman Tuhan, dengan kasih Allah di dalam Kristus Yesus kita diangkat menjadi anaknya. Dan yang dapat mengenal dan melihat Yesus adalah orang yang menyucikan hatinya. Maka dalam firman Tuhan dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena ia dapat melihat Tuhan. Nah, dengan apa kita menyucikan hati kita? Yaitu selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu tadi dalam ayat hafalan bulan Juli dikatakan dalam 1 Korintus 5, dari 1 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, jadi anak-anak Tuhan dilarang untuk mencari kepentingan dirinya. Karena Yesus datang ke dunia ini adalah untuk kepentingan kita. Jadi ada sekolah minggu punya tugas mengarahkan, mengajak, mengingatkan setiap orang, terutama adik-adiknya, abangnya, kawannya, untuk meninggalkan perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita yang pertama di sekolah minggu, jaga hati kita supaya tetap disucikan oleh Roh Tuhan. Kedua, tetap mengasihi Tuhan, dan kasih kepada Tuhan itu mari kita perlihatkan dengan mengasihi sesama manusia, saudara kita, dan juga melakukan menuruti apa kata Tuhan, yaitu nomor 3, menyucikan hati kita dengan tetap berpegang kepada firman Allah. Yang terakhir tadi katakan ini yang paling utama adik-adik, kebetulan kita sekarang di situasi COVID-19. Nah, banyak berita-berita mengatakan ini tidak betul, tidak ada itu, tidak ada itu. Maka firman Tuhan tadi mengatakan jangan mau diajak atau digoda oleh orang-orang jahat untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau adik-adik tetap setia kepada Tuhan, maka percayalah sebagai anak-anak Tuhan, kita akan diberkati. Nah, tadinya yang kita mengatakan kita adalah anak raja. Nah, anak raja itu adalah anak Tuhan, karena raja bagi kita adalah Tuhan. Dialah pemilik kita, Dia mengatur kita. Maka sebagai anak raja atau anak Tuhan, setia taat kepada Tuhan. Yesus memberkati kita di sekolah minggu. Semoga firman Tuhan hari ini yang mengajak kita hidup dalam kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, karena Engkau
telah mengangkat kami menjadi anak-anak kesayangan. Dengan kasih setiamu, Kau datang ke dunia ini menuntun kami dari kegelapan ke dunia yang terang. Dan biarlah Tuhan, kasih setiamu selalu menjaga hari kami setelah minggu, dan juga kedua orang tua dan sanak saudaranya. Demikian juga kami umat-Mu dan guru-guru setelah minggu secara khusus. Bapa di surga, kami selama di dunia ini tidak akan pernah terlepas dari berbagai godaan, cobaan, tetapi melalui firman-Mu hari ini, Kau mengingatkan kami supaya tidak mau digoda oleh apapun di dunia ini untuk meninggalkan yang baik. Biarlah anak-anak kami setelah minggu yang telah Kau angkat, Kau pilih, Kau berkati menjadi anak-anak-Mu, boleh menjadi pelaku firman Tuhan, mengasihi saudaranya, dan membawa terang bagi semua umat. Berkati mereka Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kami alami. Berkati juga kedua orang tuanya dan sanak saudaranya. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk saat ini kita membuka persembahan. Angkat persembahannya, yel-yelnya. Bu pelehon pele aku 2 2 3 ya. Bu pelehon pele aku dan marga bus au. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang berkata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, dan Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jalan kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau. Kiranya Tuhan Allah menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, adik-adik sekolah minggu, salam sehat dari guru sekolah minggu. Oke.